Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Iqbal bersama rekan saya Fitria, mahasiswa studi agama-agama angkatan 2018. Kali ini akan menjelaskan tentang sejarah agama-agama dunia, yakni tentang agama Jainisme. Untuk kalian tetap berada di tempat, jangan kemana-mana. Cikit. Kalian tahu apa itu agama Jainisme? Agama Jainisme merupakan salah satu agama besar yang ada di dunia. Agama Jainisme berasal dari Magadha, India Utara. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Jainisme muncul di Magadha, India Utara, pada zaman Wiracarita, masa akhir zaman Brahmana, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sebagaimana agama Buddha, Jainisme menolak otoritas kesakralan Weda dan reaksi terhadap praktek-praktek keagamaan Hindu. Di antaranya sistem kasta, upacara korban, pemujaan terhadap dewa, dan otoritas kaum Brahmana. Jainisme berpegang pada latihan rohani yang melelahkan dan kontrol yang sulit. Poin yang dimaksud di sini ialah tidak peduli pada kenikmatan atau penderitaan dengan cara menjalani hidup dalam kesengsaraan atau kekerasan. Istilah Jainisme berasal dari kata Jina dari bahasa Sanskerta yang berarti pemenang atau yang mengalahkan. Maksudnya, berhasil mengalahkan atau mengatasi secara tuntas kungkungan atau belenggu penyakit dan penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang seperti ini disebut sebagai jana atau pemenang. Agama Jainisme dipandang sebagai agama kuno yang berasal dari Maha Penakluk atau Mahajana, yang menjelma di bumi untuk memberikan bimbingan kepada manusia sejak berjuta tahun yang lalu, dan terus berlangsung sampai 24 kali penjelmaan. Penjelmaan pertama yang bernama Adinata dan yang ke-24 atau penaklukan terakhir ialah Vardhamana yang mendapat panggilan Mahapira. Oleh karena itu, Mahapira lebih dikenal sebagai Nabi Jainisme dan bukan pendirinya. Mahapira dipandang bukan yang paling pendahulu menyebarkan ajaran Jainisme, karena sudah didahului oleh urutan Tirthankara atau jiwa yang sempurna, yang muncul di setiap zaman, dan Mahapira ialah yang paling akhir turun ke dunia, setelah pendahulunya Prasnata, yang dilahirkan pada abad ke-9 sebelum Masehi dan meninggal pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ke-24 Tirthankara ini telah diyakini bahwa menyebarkan ajaran Jainisme ke seluruh dunia. 24 Tirthankara ini juga merupakan golongan kesatria. Mahapira lahir pada tahun 599 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Raja Sriyama dan ibunya bernama Permaisuri Devananda. Mahapira dilahirkan di Republik Vaisali atau Behar. Mahapira lahir dari kalangan kaum kesatria dan terhormat dari Kian Naya. Hal yang wajar jika sejak kecil Mahapira hidup dengan kemewahan karena orang tuanya merupakan kaum bangsawan lagi terpandang. Sebagai keluarga yang terpandang, kediaman Mahapira sering didatangi rombongan ahli agama dan ahli orang yang berilmu. Mahapira sering mengikuti kajian dan majelis yang diadakan oleh para ahli tersebut. Hal ini ternyata mempengaruhi akan kehidupan Mahapira. Karena pengaruh ajaran tersebut, Mahapira jadi mempunyai keinginan untuk belajar dan memperdalam ilmu agama atau ilmu ketuhanan. Akan tetapi, keinginannya ini tidak disetujui oleh keluarganya, karena kedudukan keluarganya sangat penting dalam pemerintahan tersebut. Tidak lama kemudian, Mahapira yang usianya relatif masih muda diminta untuk menikah dengan seorang gadis pilihan orang tuanya. Sebenarnya, pernikahan ini tidak terlalu diinginkan oleh Mahapira, tetapi karena tidak ingin mengecewakan orang tua mereka, Mahapira jadi
menuruti kemauan orang tua tersebut. Ia tetap menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Kekecewaan Mahapira semakin bertambah ketika ia melihat kasta Brahmana yang banyak melakukan penyelewengan terhadap agama Hindu. Apalagi ketika melihat kematian kedua orang tuanya yang disebabkan oleh kelaparan. Karena dalam kepercayaan waktu itu, mati dalam keadaan lapar adalah mati yang dalam keadaan suci. Setelah kematian kedua orang tuanya, memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginan yang sudah lama terpendam. Lalu, ia meminta saudaranya untuk mengambil alih jabatan yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah itu, Mahapira pergi dan bersumpah bahwa 12 tahun lamanya ia akan mengabaikan tubuh menahan bencana apapun yang datang dari kodrat-kodrat gaib, manusia, ataupun hewan. Itulah awal kehidupan rohani yang ditempuh oleh Mahapira. Ia meninggalkan pakaiannya yang indah, perhiasan, mencukur rambut, dan ia pun pergi mengembara serta bertapa. Mahapira berkhotbah, hidup adalah penderitaan, lahir adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, mati juga penderitaan, serta tidak memperoleh apa yang kita inginkan juga penderitaan. Mahapira mengajarkan bahwa kebebasan dari penderitaan itu terpendam di dalam diri manusia itu sendiri. Kebebasan itu ialah kebebasan dari karma dan samsara. Manusia dapat memperoleh kebebasan atau keselamatan berdasarkan usaha diri. Mahapira mengajarkan bahwa cinta dan benci keduanya merupakan dorongan dan tarikan hasrat yang menjadi pangkal sebuah penderitaan manusia. Penderitaan dunia datangnya dari keinginan. Mahapira mengajarkan untuk mengakhiri penderitaan yaitu dengan menghapus keinginan. Bila keinginan seseorang telah terhapus, maka dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai nirwana. Jalan menuju nirwana menurutnya ada 3. Yang pertama, kepercayaan yang benar, pengetahuan yang benar, dan kelakuan atau akhlak yang benar. Nah, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa dalam agama Jaina atau Jainisme itu memiliki beberapa ajaran pokok yang dipelajari dalam agama tersebut. Yang pertama ialah tentang konsep ketuhanan. Nah, dalam konsep ketuhanan agama Jaina, mereka tidak meyakini ada Tuhan yang Maha Pencipta. Akan tetapi, mereka meyakini Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, Tuhan yang Maha Kuasa yang dimaksud dalam agama Jainisme adalah manusia itu sendiri. Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa agama Jainisme ini ateisme atau tidak bertuhan. Namun ada juga pendapat bahwasanya agama Jainisme memiliki Tuhan. Nah, itu ada 2 spekulasi yang berbeda dalam hal konsep ketuhanan. Namun yang pasti konsep ketuhanan tersebut tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Pencipta, akan tetapi meyakini Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Tuhannya adalah manusia itu sendiri. Yang kedua, yang kedua ialah tentang konsep Yang kedua ialah tentang kitab suci. Nah, dalam agama Jaina, kitab suci mereka adalah khutbah-khutbah dari para biku. Nah, khutbah-khutbah itu turun-temurun secara lisan. Nah, namun karena adanya kekhawatiran hilangnya kalam-kalam dari pendiri agama Jainisme, lalu mereka menulisnya dalam bentuk naskah, sehingga terbentuklah kitab suci agama Jainisme yang diberi nama Siddhanta. Itulah kitab agama Jainisme. Yang ketiga. Nah, bagaimana sayang? Saya akan kasih tahu nih. Yang ketiga adalah konsep tentang alam. Dalam filsafat agama Jainisme ada 5 pendapat. Yang pertama ialah adanya makhluk hidup, adanya makhluk tak hidup,
terjadinya hubungan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Yang keempat, memperoleh pengalaman dan belenggu kebebasan dari memasukkan karma dalam jiwa. Yang kelima ialah terlepas dari kehidupan kembali, yaitu mencapai titik moksa. Yang keempat ialah konsep tentang karma dan samsara. Nah, dalam agama Jainisme, karma merupakan balasan tindak laku manusia, yaitu apa itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, sedangkan samsara ialah kehidupan kembali dalam sebuah penderitaan. Itu aja, mudah kan? Ya. Nungguin ya. Yang kelima ialah konsep tentang moksa. Nah, moksa dalam agama Jainisme itu berbeda dengan moksa pada agama Hindu. Nah, dalam agama Jainisme, moksa berarti terlepasnya dari siklus kehidupan kembali, terlepasnya dari karma atau terlepasnya dari samsara tadi. Nah, namun moksanya tidak bermakna penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sedangkan dalam agama lain seperti Hindu, moksa itu diartikan penyatuan jiwa manusia dengan jiwa Tuhan. Namun agama Jainisme tidak seperti itu. Mencapai moksa terlepas dari siklus kehidupan kembali, terlepas dari samsara, namun tidak menyatu dengan jiwa Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam ada lagi. Tungguin. Oke. Cut. Action. Dah. Dalam yang keenam ialah konsep tentang pluralisme jiwa. Dalam agama Jainisme, jiwa itu terbagi menjadi dua. Ada jiwa yang melekat dengan sifat keduniawian dan ada sifat yang terbebas dari keduniawian. Nah, yang melekat pada keduniawian itu adalah jiwa yang masih mengalami siklus kehidupan. Nah, sedangkan jiwa yang tidak melekat lagi dengan keduniawian itu adalah jiwa yang terlepas dari kehidupan kembali atau mencapai moksa. Yang ketujuh ialah konsep epistemologi dalam agama Jaina. Nah, dalam agama Jaina, cara mendapatkan ilmu itu ada 3 macam caranya. Yang pertama ialah dengan cara persepsi, yang kedua dengan cara inferensi, dan yang ketiga dengan cara testimoni atau sabda. Itulah 7 konsep ajaran dalam agama Jainisme. Kita lanjut membahas tentang konsep ritual-ritual nih. Apa-apa ritual yang dilakukan dalam agama Jainisme. Nah, sekiranya ada 6 mungkin ya. Ada 6 yang dilakukan dalam agama Jainisme. Yang pertama ialah samayik. Apa itu samayik? Melepaskan diri dari kehidupan keduniawian. Nah, misalkan berbicara dengan lawan jenis, berbicara dengan orang lain dan sebagainya. Yang kedua ialah catur vimsati. Nah, catur vimsati ini berarti menyembah 24 dewa dalam agama Jainisme. Kemudian ada pandan. Nah, pandan itu ialah memberi salam kepada biku. Yang selanjutnya yang keempat, pratik raman. Untuk pratik raman nanti ada deskripsinya di bawah ini. Saya lupa juga. Kemudian yang kelima ialah kasut sarga. Kayut sarga yaitu meditasi jiwa untuk mendapatkan kedamaian jiwa. Nah, yang terakhir ialah pratyahan. Nah, itu berarti menjauhi sebuah kegiatan yang mungkin akan menimbulkan karma terhadapnya. Nah, itulah beberapa ritual keagamaan yang ada di dalam agama Jainisme. Mungkin jika ada kesalahan bisa dikoreksi atau diberitahu. Sekian dari kami kelompok tentang agama Jainisme. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.